Baik pemirsa, kembali kami melanjutkan percakapan hangat ini. Oke, Pak Daniel, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa jabatan kita tentunya kita sadari ada expire-nya, ada waktu di mana kita harus melepaskannya. Jadi apa kiat-kiat Bapak ketika kita menyadari bahwa memang pensiun itu sesuatu yang harus kita hadapi, Pak? Ya, jadi memang seorang pemimpin yang baik, dia harus mengetahui siklus dalam kehidupan manusia, siklus bagaimana dia mulai merintis karir, naik, dan akhirnya dia memegang jabatan, lalu akhirnya dia mengakhiri, dan itu siklus yang terjadi. Nah, mengapa pensiun itu menjadi masalah? Karena memang tingkat kehidupan masyarakat sekarang semakin lama semakin membaik. Semakin lama semakin membaik, sehingga usia harapan hidup itu semakin lama semakin tinggi. Sehingga bahkan usia 50 pun sekarang masih dianggap remaja ya. Jadi Life baru start. Ya baru start ya. Nah, sedangkan aturan organisasi sudah mensyaratkan ya, bahkan dulu pegawai negeri 56, sekarang naik jadi 58. Jadi di organisasi-organisasi apapun lembaga rata-rata 55 atau 60. Nah, ini yang kadang-kadang orang belum siap. Nah, disinilah banyak terjadi tekanan-tekanan mental, tekanan-tekanan emosional, tekanan-tekanan yang membawa kepada perubahan-perubahan kehidupan, akhirnya menjadi stres, depresi, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu disikapi di dalam masa-masa pensiun ini. Maka saya selalu menganjurkan pertama-tama tentu harus para pemimpin itu siap secara mental, secara fisik, secara apapun untuk mempersiapkan diri pensiun. Jadi dia jangan hanya bekerja mengabdi di organisasi habis-habisan, tapi dia tidak memiliki visi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi saya selalu menganjurkan para pemimpin dalam pelatihan-pelatihan, pembinaan, seminar, saya selalu katakan visi organisasi itu harus kita fight, kita berjuang, tapi jangan lupa Tuhan mau juga kita punya visi pribadi, visi keluarga. Nah, itu yang perlu, yang pertama-tama kalau kita mau siap memasuki masa pensiun. Gitu. Jadi artinya kita menyiapkan diri kita secara mental, saya pikir itu jelas bahwa oke, saya tahu saya tidak akan selamanya sebagai pemimpin, tetapi mempersiapkan diri secara apa tadi Pak, fisik atau ya visi diri sendiri, vision. Oh, itu kita bagaimana? Jadi begini, visi organisasi penting. Kita fight untuk visi organisasi. Kita sedang berjuang sekarang di mana kita berada. Pak Michael ada di lembaga kepemimpinan, Bapak tentu akan mempelajari visi mereka dan menyelaraskan visi itu. Tapi kita juga harus punya visi pribadi. Ya, visi pribadi dan keluarga kita. Jadi bagaimana memikirkan masa depan saya dan keluarga. Benar. Misalnya ketika saya sebagai seorang pengajar, saya harus mengakhiri masa jabatan pengajar saya 65 tahun. Maka cara saya memperbesarnya visi tentang visi pendidikan saya. Sehingga saya melanjutkan pendidikan memasukinya sampai S3. Karena saya memiliki visi, walaupun saya nanti pensiun sebagai seorang dosen, saya ingin tetap menjadi pengajar. Saya ingin tetap menjadi orang yang membawa seminar kemana-mana. Saya tetap ingin menjadi berkat, training bagi siapapun, baik di desa, di kota, maupun di pedalaman-pedalaman. Nah, karena visi itu, maka saya mempersiapkannya sekarang tanpa mencoba merugikan organisasi. Misalnya kita belajar, lalu menciptakan networking misalnya.
Sehingga kita mempersiapkan diri dengan networking, pertemanan, jejaring dan sebagainya. Wow. Nah, itu penting mempersiapkan diri. Ya. Jadi itu berguna untuk diri kita sendiri. Jadi ketakutan dan rasa nanti tidak berarti lagi itu tidak akan menjadi tekanan kepada kita, sebab ketika saya tidak dalam posisi sebagai jabatan ini, saya masih tetap akan berguna, saya masih tetap akan berkarya, begitu Pak ya? Benar. Itu yang makanya ada satu buku kepemimpinan yang mengatakan, ada satu buku saya lupa judul persisnya, tapi bagaimana memimpin tanpa jabatan katanya. Ya, walaupun tak punya posisi, tapi masih bisa memimpin. Nah, artinya bahwa kita jabatan ini hanya alat untuk kita mengachieve, menolong organisasi mencapai tujuannya, dan kita masuk di dalamnya, dan kita bersedia berkorban, melakukan sacrificial ya, pengorbanan untuk apa yang kita lakukan untuk organisasi. Namun kita juga harus melihat diri kita. Jangan sampai ada ya beberapa teman yang begitu fight untuk organisasi, lalu dia lupa menyiapkan rumah, dia lupa menyiapkan pendidikan anak-anaknya. Akhirnya waktu dia pensiun dia tidak mau keluar, marah, dan ini organisasi dicela, dicaci, dan karena dia berkata, kok saya tidak dikasih penghargaan, habis manis sepah dibuang, seperti tebu ya. Iya. Ya, habis manis itu sepahnya dibuang. Jadi karena kita sibuk fight untuk pelayanan organisasi kita atau pengabdian di organisasi kita, lembaga kita, tetapi kita lupa mengerjakan apa yang menjadi bagian penting, yaitu keluarga kita. Kecuali kalau ada janji pensiun yang memadai bagi orang yang ada di satu organisasi tertentu, begitu Pak ya? Rata-rata sih saya sudah melihat pensiun ya. Di Indonesia tidak ada yang banyak pensiunnya. Di pegawai negeri, ya saya punya keluarga yang pensiun, wah saya lihat minim sekali ya. Artinya pas-pasan ya. Tentu benefitnya seumur hidup, tapi kan jumlahnya nggak banyak. Begitu pula BUMN yang gede-gede sifatnya pesangon, mungkin gede, satu kali diterima, mungkin ratusan juta, tapi kalau masih usia 55, 58 tahun, terus usia harapan hidup kita sampai masih 75 tahun, waduh, itu sudah tidak bisa dipakai hidup ya. Jadi perlu ada memang persiapan lagi khusus untuk Jadi sebagai seorang yang menjalankan visi organisasi, jangan lupa juga visi diri sendiri dan keluarga. Siapkan juga untuk itu, dan itu tidak akan membuat kita stres, terlampau stres lah, atau nanti akhirnya berakhir dengan kekecewaan ketika masa pensiun itu tiba. Begitu Pak ya? Iya. Nah, hal yang kedua untuk kita tambahkan adalah tentu kita mulai mengembangkan diri kita sesuai dengan visi itu, mengembangkan diri kita, yaitu apa-apa yang kita akan kerjakan nanti di masa-masa pensiun ini. Jadi maksimal kembangkan diri kita. Pak Michael misalnya, kepemimpinan, maka kita harus memaksimalkan jejaring, pertemanan, networking, dan sebagainya. Lalu mulai menulis mungkin blog-blog pendek, tulisan-tulisan yang tidak panjang, dan itu pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini perlu kita persiapkan. Jadi di tengah kesibukan kita mungkin menata organisasi, kita ada waktu mungkin setengah jam, 1 jam menguraikan ya diri kita, pandangan-pandangan kita. Mungkin di blog, di Facebook tidak ada yang membaca, tapi lama-lama banyak orang membaca dan menjadi berkat. Nah, ini akan menciptakan branding pada diri kita. Branding itu artinya terciptalah orang kalau mau mencari
ilmu tentang ini datang cari dia, gitu ya. Nah itu sudah tercipta. Nah inilah namanya persiapan kita untuk memasuki masa pensiun. Tentu yang ketiga tentu persiapan finansial ya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri secara finansial, bagaimana kita mulai saving, menabung. Menabung. Nah, itu penting sekali. Jangan sampai kita habiskan apa yang kita punya, tapi mulai menabung, belajar. Kalau saya menulis di satu catatan kecil di Facebook saya tentang pensiun, belajar saving, belajar saham. Kalau ada yang berminat ya jangan sembarangan bermain tanpa mengerti ya. Iya. Nah, dan seterusnya kita mulai belajar menginvestasikan tanah, emas dan sebagainya. Saving itu penting sekali karena kita perlu mempersiapkan hari tua karena anak-anak kita tidak bisa lagi bergantung. Dulu anak-anak kita di Indonesia kita berpikir itulah social security kita. Kalau di Banyak Amerika anak, banyak rezeki. Ya banyak anak, banyak rezeki. Sekarang kita tidak bisa. Kalaupun saya melihat ada teman-teman saya yang sudah senior dan tua, dia dipelihara oleh anaknya hanya ajak jalan-jalan hari Minggu saja makan. Mungkin ditemukan banyak di Malaysia ya, atau di Indonesia sama. Nah, kita harus siapkan itu. Dan yang tentu yang tak kalah pentingnya, mulai dari sekarang persiapan fisik, olahraga. Nah, saya selalu katakan pensiun itu harus kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, kita tidak boleh mendahului Tuhan dan semuanya, tetapi kita harus exercise ya tiap hari. Saya sekarang mulai 30 menit ya tiap hari untuk olahraga, senam dan sebagainya. Karena nanti kita pensiun tetapi kita di kursi roda ya kita tentu tidak ada gunanya juga, tetapi tentu kita tidak bisa mengetahui soal kesehatan ke depan, tetapi paling tidak kita mempersiapkan. Betul. Paling tidak kita mempersiapkannya. Ya. Dengan saya berolahraga, saya mengatur makan dan sebagainya, saya menjaga fisik, maka saya akan mendapatkan benefit di kemudian hari. Apa yang kita tabur sekarang, kita akan tuai. Kalau kita malas bergerak, ya kita akan dibuat duduk terus ya di akhirnya nanti. Saya rasa kira-kira itu yang saya ingin sampaikan ketika kita menghadapi pensiun. Jadi pentingnya persiapan secara menyeluruh, holistik dalam diri kita. Baik Pak, ada satu pertanyaan lagi. Sebelum saya sampaikan pertanyaan ini, izinkan saya rekap sedikit Pak. Ya. Jadi seorang harus mempersiapkan visi dia, pikirkan jangan hanya mati-matian dengan visi organisasi, tetapi harus berbagi waktu dengan visi pribadi dan keluarga, sehingga ketika pensiun datang kita tenang. Dan persiapkan finansial, bagaimana kita save, menabung. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita jaga kesehatan, sehingga ketika kita pensiun nanti kita masih memiliki fisik yang kuat. Nah tentunya bukan berarti itu menjamin sebab kita tidak tahu hari esok, tapi jangan sampai kita tidak membiarkan persiapan tersebut. Nah kembali kepada poin yang Bapak bicara awal, yaitu persiapan mental. Ya, mungkin kita akan mengakhiri wawancara ini dengan poin ini Pak, yaitu seorang pemimpin mempunyai persiapan mental, artinya dia akan mempercayakan generasi berikutnya untuk kepemimpinan ke depan. Begitu Pak ya? Ya. Nah, masalahnya ada yang disebut Messiah Syndrome Pak. Mungkin ya. sebelum dia sampai kepada titik di mana dia mendekati masa pensiun, dia memang dalam ideal seperti itu. Ideal saya adalah, ya saya memang tidak akan pegang kuat-kuat kepemimpinan ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia akhirnya masuk pada perangkap Messiah Syndrome ini, di mana mulai kurang percaya generasi berikutnya. Nah, apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi hal ini, Pak? Memang itu kepemimpinan tentu banyak sudah menyoroti akan hal itu.
tetapi memang itu karakter yang ada pada orang-orang itu sendiri. Bisa jadi karena pengalaman dia yang lalu, ketika dia menghadapi senior, dia tidak pernah mendapatkan peluang, sehingga dia pun melakukan hal yang sama. Biasanya seperti itu. Betul, dia mengulangi. Ya, mengulangan apa yang terjadi. Dan Messiah Syndrome atau dia sindrom bagaimana dia merasa dirinya sebagai yang mampu menolong segala-galanya. Kalau bahasa lainnya perfeksionis, ya, Messiah Syndrome dan sebagainya. Penyelamat organisasi ya. Ya, penyelamat, dialah yang bisa mampu melakukan. Memang ini sesuatu yang sebenarnya hilang dalam kepemimpinan kita waktu muda. Makanya selalu saya mengajarkan waktu saya memimpin sekolah, organisasi, saya selalu mendorong pemimpin-pemimpin muda aktif belajar terus, mengembangkan diri. Karena Robert Clinton pernah mengatakan dalam bukunya, kepemimpinan itu bukan hanya berhenti di belajar itu waktu di university, tapi sekarang ini University of Life, universitas kehidupan yang kita belajar sekarang. Betul. Nah, jadi ini yang perlu dipersiapkan mental itu. Jadi sehingga penyakit itu hilang. Tapi kalau sudah ada penyakit itu memang susah, susah mengatasinya ya, menghadapi itu. Jangan-jangan itu menyebabkan kudeta. Ya itu ya bisa jadi Pak. Tapi kita sulit menghadapi. Memang yang bisa dihadapi akhirnya nanti terjadi namanya konflik organisasi. Lalu clash, lalu dia keluar dan situasi, lalu tercipta lagi harmoni dan sebagainya. Tetapi kita tetap seperti yang Pak katakan, apa yang kita harus pelajari? Nah, kita bisa pelajari adalah kita mulai yang disebut oleh John Maxwell, bukan hanya mengembangkan diri sendiri, tapi mengembangkan people around us. Jadi bagaimana kita mengembangkan orang-orang di sekitar kita. Saya selalu mengatakan begini sama teman-teman waktu saya di sekolah ya. Saya selalu katakan dengan saya mengangkat kalian, dalam itu otomatis saya terangkat. Ya, kalau saya bilang mereka kuliah S3, bukan berarti saya akan di bawahnya. Tapi ketika kita mengangkat orang, kita pun terangkat. Ya, kita pun punya reputasi, kita pun akan dihargai bahwa dia pernah merasa bahwa dia jadi karena kita. Jadi itu yang disebut persiapan mental. Bahwa kita harus menyiapkan orang untuk mengganti kita. Gitu. Dan tentu ditambah persiapan-persiapan tadi. Karena tetap Abraham Maslow itu kan tetap terjadi ya. Kalau dia belum secure secara materi, maka kadang-kadang dia tidak mau keluar. Aduh, nanti saya makan apa kalau saya berhenti ya. Jadi itu yang kita bangun, security dalam segala hal yang tadi. Nah, setelah itu kalau kita sudah mendapatkan itu, kita akan mampu melepaskan ya, delegasi, tugas, tanggung jawab dan seterusnya. Oke. Ya. Saya pikir itu pasti akan mengurangi dampak apa yang kita bicarakan tadi ketika kita mulai pendelegasian dengan orang-orang di sekitar kita. Wah, itu luar biasa, Pak. Wah, tak terasa ini kita sudah hampir 1 jam. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Daniel, dulu studinya di US di negara bagian mana, Pak? Di Kentucky, namanya daerah Kentucky ya. Berapa tahun, Pak, di sana? Jadi program itu selama 2 tahun, tapi ya, jadi program itu tapi karena sifatnya internasional, karena sifatnya sandwich program, artinya di mana saya diminta tidak meninggalkan tugas, akhirnya setiap tahun ke Amerika untuk belajar. Jadi itu akhirnya diselesaikan 4 tahun. Pak, Kentucky sekarang apakah kena imbas daripada suhu dingin yang sangat luar biasa sekarang? Saya memang tidak mengikuti, tapi zaman saya di sana memang bulan-bulan begini nih pertemuan antara udara dingin dari Kanada Utara dan udara hangat ini bertemu di sana biasa menjadi typhoon dan sebagainya. Sangat ekstrim saya dengar beberapa tempat. Saya kurang tahu apakah Kentucky terkena dengan dampak. Ya, biasanya tidak se ekstrim kalau Chicago, ya Michigan, dan daerah-daerah yang lebih dingin lagi dekat-dekat Kanada.
Oke. Ya. Wah, terima kasih banyak Pak Dhani. Ya, ya, saya terima kasih juga atas kesempatan ini. Semoga acara-acara ini akan semakin lama semakin sukses dan diberkati juga sehingga viewersnya banyak dan banyak orang dapat pertolongan dan manfaat dari ini. Ya, ya, betul. Jadi kita mau menjadi media bagi orang-orang yang rela berbagi bagi anak bangsa, bahkan semua orang yang sempat mengunjungi channel kami ini. Pemirsa, inilah pembincangan kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.